Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat semuanya. Kembali lagi di channel Jonusen. Nah, setelah sekian lama tidak upload video, ada rasa rindu, gitu ya. Menyapa sahabat-sahabat semuanya lewat internet, gitu. Jadi kita silaturahmi lewat internet. Nah, teman-teman, hari ini kita masih sibuk dengan Corona, kita sibuk dengan berbagai bencana, atau kita masih sangat disibukkan dengan berbagai berita yang menyayat hati kita, berita korupsi, berita kekerasan, dan lain sebagainya. Terutama yang memilukan itu berita tenaga kesehatan ya, yang dituntut dengan penistaan agama gitu. Nah, bagi kita teman-teman semuanya, bagaimana menghadapi berbagai ujian, berbagai kenyataan yang terjadi di dunia ini gitu. Nah, kita harus yakin bahwa bagi kita yang beragama Islam, meyakini bahwa setiap kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bentuk ujian dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kaya ujian, miskin ujian, ganteng ujian, tidak ganteng ujian, pintar ujian, bodoh pun ujian. Memiliki istri ujian, tidak memiliki istri pun ujian. Punya anak ujian, tidak punya anak juga ujian. Nah, artinya tidak ada perbedaan di dunia ini dalam memaknai hidup bagi kita, bahwa semua yang terjadi di dunia adalah ujian. Nah, sederhananya bahwa kalau kita mau menghadapi ujian di sekolah pun, kita mesti ada persiapan begitu. Kalau teman-teman mau ujian di SD, kita mesti persiapan minimal menghafal, berdoa, dan menjaga kesehatan gitu ya. Atau kita mau ujian tesis, skripsi, atau disertasi, kita mesti ada persiapan. Ujian sekecil itu pun perlu persiapan, apalagi menghadapi ujian kehidupan ini gitu ya. Agar kita minimal lulus dan mendapat predikat nilai yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita minimal mempersiapkan yang baik sehingga nanti kita memiliki nilai yang bagus juga dan oleh Allah dicap sebagai orang yang lulus. Bukankah ketika kita melewati ujian, harapan terbesar kita adalah lulus? Sama, kita menghadapi ujian kehidupan pun harapan terbesarnya lulus. Lebih jauhnya adalah kita mendapatkan nilai yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, minimal ada 4 hal yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi ujian kehidupan ini. Yang pertama adalah penjernihan akal. Jernihnya akal kita adalah salah satu indikator kita mampu menghadapi ujian, mampu menghadapi soal-soal kehidupan. Karena akal kita itu seperti pisau, semakin sering diasah, maka akan semakin bagus. Semakin jarang diasah, maka akan semakin tumpul. Sama, akal kita juga perlu diasah, perlu terus dijernihkan gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menjernihkan akal kita? Salah satunya adalah dengan cara banyak bertafakur. Berpikir, bertafakur tentang apa? Bertafakur tentang banyak hal, terutama tentang penciptaan makhluk, tentang bagaimana rezeki dari Tuhan, tentang bagaimana nama-nama Allah begitu ya. Dan kita sering bertafakur, itu adalah salah satu cara bagaimana menjernihkan akal. Bagaimana contohnya? Contoh menghadapi ujian bencana ini. Kalau kita lebih sering bertafakur, berpikir, kita tidak akan terlalu menyalahkan orang lain. Karena kalau kita berpikir, ada sebuah keterangan mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi di dunia adalah ulah tangan manusia. Apakah manusia hanya orang lain? Tidak, kita pun sama manusia. Artinya kalau kita berpikir lebih jauh, maka kita akan bijak dalam bersikap dan adil dalam memutuskan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa banyak orang yang mudah sekali tersulut emosi, mudah katakanlah sumbu pendek, karena mungkin berpikirnya agak pendek begitu ya. Jadi
kita jadi nggak bijak dalam bersikap. Nah, oleh karena itu teman-teman, menghadapi ujian sekarang yang terjadi, mari kita sama-sama menjernihkan akal kita dengan cara banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Kita banyak berpikir tentang bagaimana nikmat yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita, yang Allah berikan gitu ya. Kita banyak berpikir kenapa hidup kita begini. Ketika kita banyak berpikir, maka akan muncullah kejernihan akal, jernihnya akal, maka akan ada solusi yang baik untuk kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, kita menjernihkan akal dengan cara bertafakur. Yang kedua, teman-teman semuanya, kita setelah menjernihkan akal kita, yang kedua adalah jihadun nafs, jihad melawan diri kita sendiri. Harus diingat bahwa musuh terbesar kita bukan orang lain, bukan penyakit, bukan juga godaan-godaan, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, jihad melawan diri kita sendiri adalah lebih baik kita lakukan sebelum kita jihad kepada orang lain. Apa yang harus kita perjuangkan? Kita jihad melawan kebodohan diri kita, kita jihad melawan keangkuhan diri kita jihad melawan kesombongan diri kita. Allahu yarham Kiai Haji Irfan Hilmi selalu mengatakan, kita menunjuk kepada orang lain, pada akhirnya 4 kembali kepada diri kita sendiri. Jadi menghadapi ujian hidup ini, kalau kita jihad melawan diri kita sendiri, kita jihad melawan berbagai masalah yang ada pada diri kita, insya Allah kita akan mampu menjawab ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Tidak usah sibuk mengurusi permasalahan orang lain, marilah kita sibuk mengurusi diri kita sendiri. Kita jihad melawan diri kita sendiri. Nah, poin yang ketiga adalah jernihnya akal. Bukti jihad kita, berhasilnya kita jihadun nafs, harus bisa diterjemahkan dalam perbaikan perilaku di poin ketiga ini. Jadi bukti rasa cinta kita kepada Allah, atau bukti jernihnya kita berpikir, bukti bahwa kita jihad melawan diri kita sendiri, harus bisa kita terjemahkan dalam perbaikan perilaku. Jadi setiap saat mari kita perbaiki perilaku kita. Kalau misalkan minggu lalu kita pemarahannya 10, ya kita mencoba menjadi 9, kemudian 8, bahkan tidak ada. Jadi teman-teman semuanya, bukti sekali lagi jernihnya akal kita itu akan tercermin dalam perbaikan perilaku. Sederhananya, perbaikan perilaku kita harus menimbulkan akhlakul karimah. Oleh karena itu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mari kita perbaiki perilaku kita. Misal yang tadinya kita agak pemarah, kita usahakan minggu depan agak berkurang pemarahnya. Kan begitu. Kalau kita selalu merasa diri paling baik, kita belajar agar kita berpikir bahwa tidak bagus menganggap diri paling baik itu. Menganggap orang lain bodoh itu sangat jelek. Nah, oleh karena itu kita belajar memperbaiki perilaku kita, karena itu bukti dari jernihnya akal dan bukti bahwa kita mampu jihad melawan diri kita sendiri, tercermin dalam sebuah perbaikan perilaku. Ini menjadi penting karena Rasul pun innama bu'itsu makarimal akhlak. Rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak, perilaku, begitu teman-teman. Nah, oleh karena itu, poin yang ketiga untuk kita menjawab permasalahan hidup adalah dengan memperbaiki perilaku kita. Kita perbaiki perilaku kita agar kita memiliki akhlakul karimah, begitu ya. Yang pertama tadi menjernihkan akal kita. Setelah jernih akal, kita jihad melawan diri kita sendiri. Yang ketiga, bukti dari kita jernihnya akal, jihad melawan diri kita sendiri, ada perbaikan perilaku, begitu ya. Nah, kita bisa mengevaluasi teman-teman di rumah bersama istri atau orang tua, ada nggak perbaikan perilaku? Misal teman-teman ya, dulu kita tidak pernah ikut bantu orang tua sapu-sapu, nyapu, bersih-bersih. Cobalah perbaiki perilaku kita untuk sering kita membantu orang lain, termasuk orang tua. Nah, kan gitu ya. Nah, yang keempat, penutup melengkapi dari 3 tahap tersebut. Yang keempat adalah pemurnian amal. Memurnikan amal kita, memurnikan kejernihan akal. Memurnikan perbaikan perilaku kita apa? Memurnikan amal adalah dengan mengikhlaskan.
Jadi ikhtiar terakhir setelah kita berbuatlah apa? Melupakannya, melupakan kebaikan yang kita lakukan. Nah, memurnikan amal kita dengan cara mengikhlaskan. Ikhlas itu apa? Meniatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya memurnikan, murni niat kita, gitu ya. Nah, jadi melengkapi poin yang pertama bahwa kita menjalankan akal, kemudian juga kita jihad melalui kita sendiri, kita memperbaiki perilaku, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amal. Kalau dalam kebaikan adalah salah satu menyempurnakan amal kita adalah dengan melupakannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, 4 poin ini menjadi penting untuk kita upayakan agar kita minimal mampu menjawab ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap orang memiliki ujiannya masing-masing, begitu ya. Jadi sekali lagi, bagi kita ujian adalah keniscayaan yang akan menghinggapi seluruh makhluk yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Nah, caranya adalah 4 poin tadi, teman-teman semuanya. Mari kita jernihkan akal agar kita bijak dalam bersikap dan adil dalam memutuskan. Yang kedua, mari kita jihad melawan diri kita sendiri, begitu ya. Kita melawan kebodohan yang ada di diri kita. Kita melawan juga rasa malas yang ada pada diri kita. Yang ketiga, kita memperbaiki perilaku. Dan yang keempat, kita menyempurnakan amal kita dengan ikhlaskan segalanya karena Allah. Ciri kita sempurna menyempurnakan amal adalah kita tidak akan mudah marah. Kalau kita berbuat baik karena Allah, kita tidak akan marah ketika tidak dihargai orang lain. Ketika kita membantu orang lain dan orang lain itu membalas dengan keburukan, kita tidak akan marah karena niat kita bukan karena orang itu, karena Allah. Jadi cirinya kita sudah menyempurnakan amal kita adalah ketika kita melakukan apapun tanpa embel-embel apapun juga, murni karena Allah. Dengan begitu insya Allah apapun yang kita lakukan tidak akan pernah ada merasa kecewa dalam diri kita. Kalau ada kekecewaan setelah kita melakukan kebaikan, berarti amal kita belum sempurna, gitu ya. Karena kalau kita sudah maksudnya kita sempurna itu adalah setelah kita tidak ada lagi sangkut paut apapun, kita tidak kecewa dengan orang lain, dengan balasan kebaikan kita. Nah, berarti kita sudah ada level keempat, menyempurnakan amal dengan mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berjuang melawan ujian kita masing-masing dengan mempersiapkannya menggunakan 4 poin tadi. Itu semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abah, aku bisa, aku hebat.